Di video kali ini, saya akan bahas platform judi yang dianggap trading, dan yuk kita mulai sekarang juga. Sebelum saya bahas platform judi binary option yang dianggap trading ya, saya mau jelaskan dulu seputar trading ini. Trading, sebuah kata yang populer dan bergengsi di zaman milenial ini ya, karena identik dengan cari duit banyak dan mudah. Padahal tahu nggak? Trading menurut Oxford Learner Dictionaries ini adalah aktivitas jual beli alias perdagangan. Jadi kalau bicara trading ya, itu udah ada dari zaman Mesopotamia ya, dan Nusantara pun juga udah pernah ya, jadi salah satu bangsa trader terbesar di dunia ya ketika eranya Sriwijaya dulu. Perusahaan terbesar dalam sejarah manusia di abad ke-17 ya, yang disebut VOC itu perusahaan trader ya, yang juga sekaligus mempopulerkan saham untuk pertama kalinya. Jual beli online juga sama ya, termasuk trading. Trader, perniagaan, perdagangan ya, semua konsepnya sama. Buy low, sell high. Beli suatu komoditas dengan harga serendah-rendahnya ya, lalu jual dengan harga setinggi-tingginya. Apa ada yang berpikir sebaliknya? Gak ada. Yang membedakan hanyalah komoditasnya ya. Kalau di zaman Sriwijaya dan VOC ya, komoditasnya ya sektor real ya, seperti rempah-rempah ya. Kalau zaman milenial ini ada komoditas yang disebut binary option yang konon katanya termasuk komoditas sektor keuangan. Ada perbedaan ya dengan komoditas sektor real dengan komoditas sektor keuangan ini. Pada sektor real ya, margin itu ditingkatkan dengan 3 cara. Pertama, menjual kepada pasar yang nggak punya akses ke supplier. Nah, ini kenapa VOC itu jadi trader ya, karena memang rempah-rempah itu nggak tumbuh di Belanda ya. Nah, kenapa sih kalau produk iPhone 13 ya, ketika baru rilis kemarin ya, dan belum masuk ke Indonesia ya, kalau Anda mau beli ya harus beli di Singapura ya. Ya, memang Anda nggak punya akses kan kalau langsung beli ke Foxconn-nya. Kedua ya, menjual dengan tambahan value. Emas misalnya. Emas batangan dengan emas perhiasan itu adalah komoditas yang sama ya, yaitu sama-sama emas. Tapi harganya bisa beda. Lebih mahal emas perhiasan. Nah, kenapa? Karena ada value yang ditambahkan ya, yaitu emas yang menjadi perhiasan yang kadang ditambahin dengan berlian atau mutiara. Tentu harganya ya lebih mahal lah dibandingkan dengan emas batangan. Ketiga, memanfaatkan momentum. Kalau Anda dengar berita ada harga komoditas yang akan naik, misalnya minyak goreng lah ya, maka segera borong semua minyak goreng yang tersedia sebelum harganya naik. Tahan dulu ya sampai harganya naik. Nah, baru Anda jual lagi tuh dengan harga yang lebih tinggi. Nah, untuk sektor keuangan ya, kondisinya adalah yang pertama, semua orang itu punya akses ke supply yang sama. Yang kedua, apa ada added value-nya? Jelas nggak ada. Nah, pertanyaannya, gimana bisa buy low, sell high? Ya, kita kembali ke mata pelajaran ekonomi kelas 10 ya, tentang kurva permintaan dan kurva penawaran. Nah, permintaan ini adalah berapa orang yang mau beli komoditas tersebut. Kemudian penawaran ya, berapa sih jumlah komoditas yang beredar? Kalau misalnya banyak orang yang mau jual ya, tapi nggak ada yang mau beli ya, entah karena nggak ada duit ya, atau nggak percaya sama prospek komoditas tersebut ya, jadinya seperti grafik ini. Nah, peredaran komoditas dari sektor keuangan ini itu diatur oleh regulator. Valuta asing misalnya ya, berarti peredarannya diatur oleh bank sentral. Misal si regulator itu jual 10 komoditas ke 10 orang ya, masing-masing seharga Rp100 misalnya. Lalu datang satu orang pengguna baru ya. Nah, dia harus beli dari salah satu dari 10 orang tadi ya. Misalnya mereka sepakat di harga 200. Artinya ya, nilai komoditas ke semua orang tadi itu jadi 200 ya. Walaupun yang melakukan transaksi itu cuma 2 orang.
Nah, sekarang bayangkan ya, 10 orang lagi datang ya, terus 100 orang lagi, 1000 orang lagi, terus dan seterusnya ya. Akibatnya jadi seperti ini. Kenapa Bitcoin bisa naik 62.000% ya dalam satu dekade ini? Ya karena banyak yang mau beli ya, tapi jumlah yang beredar ya atau yang jual itu nggak banyak karena memang sulit dan mahal miningnya. Lalu apa sih perbedaannya dengan binary option? Valuta asing dan valuta kripto itu bisa digunakan untuk transaksi menjadi sektor real. Misalnya nih, US dollar bisa buat belanja di Amazon ya, Bitcoin bisa buat belanja di dark web ya. Tapi binary option nggak bisa buat transaksi apa-apa ya, karena memang sesungguhnya ini kegiatan berbalut trading ya, yang sebenarnya cuma main tebak-tebakan seperti judi bola dan lebih banyak resiko fraudnya. Pemilik platform binary option ini nggak perlu aset atau apapun mengkaitkan optionnya itu dengan aset apapun ya. Jadi nggak ada underlying asetnya. Kok gitu? Karena ya duitnya cuma muter-muter di mereka aja. Kalau mereka bilang uang Anda dipasang di instrumen investasi bla bla bla, ya itu konspirasi ya, alias tipu daya atau akal-akalan alias politik busuk ya. Instrumen sebenarnya itu ya bandarnya itu sendiri. Kenapa? Dalam platform binary option ya, tugas pemainnya itu adalah menebak ya atau tidak ya, naik atau turun ya pada aset yang dipilih. Nah, kenapa sih kok tebakan? Karena ada pembatasan waktu ya, misal 1 menit ya. Nggak ada loh analisa teknikal yang di dalam trading itu yang bisa valid dalam 1 menit. Kalau waktunya cuma misalnya 1 menit ya, satu-satunya yang bisa diandalkan ya insting nebak ya. Mau pakai alasan fundamental pun itu terlalu singkat waktunya. Dan bukti kuat binary option itu adalah judi ya. Ketika tebakan Anda benar, maka Anda akan mendapatkan keuntungan 90% ya dari nilai modal Anda ya. Sebaliknya kalau tebakan Anda salah misalnya, maka Anda kehilangan seluruh uang modal Anda ya, alias bangkrut alias kalah. Pertanyaannya, kemana modalnya? Menjadi milik bandar sepenuhnya ya. Bandar menang, Anda kalah. Coba deh Anda pahami ya, apakah trading seperti itu? Seperti saya jelaskan di awal tadi ya, trading itu dagang ya, alias jual beli ya, bukan tentang menang atau kalah ya, tapi untung atau rugi. Masih bingung? Ini tak jelasin ya. Misal Anda borong minyak goreng dengan modal 10.000 per liter ya. Kemudian karena stok di pasaran itu semakin langka ya, hingga menyebabkan kenaikan harga misal jadi 19.000 per liter misalnya. Nah, maka Anda jual stok Anda ya seharga 19.000. Artinya apa? Anda untung 90% dari modal Anda. Sebaliknya ya, kalau ternyata harga minyak gorengnya itu justru semakin turun ya setelah Anda borong misalnya. Nah, katakan harganya jadi 8.000 per liter ya. Maka di sini kan Anda mengalami kerugian 20% dari modal Anda. Artinya modal Anda masih tersisa 80% ya, meskipun Anda salah prediksi ya, karena sesungguhnya Anda nggak kalah tapi rugi. Modal Anda nggak habis total ya, nggak bangkrut ya, karena Anda masih bisa menjualnya dengan harga rugi yaitu 8.000 per liter. Nah, ini loh yang trading bener itu ya, jual beli yang bener. Faktor kerugian itu tetap ada ya, karena itu resiko dalam jual beli. Nah, jadi di sini kan bisa kita simpulkan ya, jadi trading sama dengan berdagang alias jual beli. Binary options sama dengan bertaruh alias berjudi. Dan satu lagi yang perlu saya sampaikan ya, katakan Anda menang banyak di platform binary option ini ya, itu uangnya belum tentu bisa ditarik. Uang yang Anda setor itu di bandar ya, nggak ada jaminannya. Apalagi binary option itu ilegal loh. Banyak loh kasus habis menang banyak ya, tapi dananya nggak bisa ditarik keluar ya dengan berbagai macam alasan. Nah, platform binary option ya seperti Binomo, IQ Option, Quotex, Olimtrade, dan sejenisnya ini itu ilegal di Indonesia ya. Alias nggak ada izin dari Bapepti ya,
plus nggak ada kantor perwakilan resminya di Indonesia. Binomo misalnya, kantor perusahaan resminya yaitu Dolphin Corp LLC itu cuma ada di negara anta beranta bernama Saint Vincent and the Grenadines yang merupakan negara tax haven. Beda ya dengan perusahaan pialang berjangka yang dijamin oleh Bapepti. Tentu ini adalah broker resmi berizin Bapepti, ya, di mana uang Anda itu memang benar-benar diinvestasikan dalam aset instrumen yang Anda pilih ya, untuk trading jangka pendek maupun untuk investasi jangka panjang. PT RFP yang dulu adalah broker resmi berizin Bapepti pun itu bisa dibekukan seperti ini kalau nakal. Bukan karena kasus judi atau penipuan, tapi karena kasus penerimaan nasabah dan transaksinya yang nggak benar. Intinya, jangan pernah tergiur dengan platform-platform komoditas keuangan yang ilegal ya, seperti binary option ini ya, karena konsekuensinya itu banyak sekali ya, termasuk konsekuensi hukumnya. Bahkan menjadi afiliatornya saja itu sudah termasuk perbuatan melawan hukum. Nah, itulah platform judi binary option yang dianggap trading ya, dan itu tidak benar. Platform trading saja sangat jauh dari mimpi, apalagi disebut platform investasi. Tapi kan binary option nggak dinyatakan judi di Indonesia. Betul, nggak perlu dinyatakan judi karena memang dari dulu ilegal ya. Nggak pernah dilegalkan ya, itu tentu saja karena memang merugikan dan berpotensi scamming ya. Jadi, ya untuk apa harus diregulasi sebagai judi lagi, ya nggak? Gini aja, coba sebutkan pemain binary option yang bisa kaya raya melebihi pemilik platformnya alias bandarnya. Tentu nggak ada ya, kecuali yang punya kekuasaan mengatur jalannya permainan atau memang bandarnya sendiri. Afiliatornya pun nggak bisa ya, apalagi cuma pemainnya. Kesimpulannya, kalau mau trading ya jangan di platform judi binary options ya, tapi jualan online aja. Ada pertanyaan? Seperti biasa, silakan lempar di komentar. Oke, jika video ini bermanfaat untuk Anda, pastikan Anda klik like dan share agar juga bermanfaat buat yang lainnya. Dan pastikan Anda klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan update video terbaru dari saya.